warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan Ibu Marlina Ningsi Umar. Anak-anak hebat, ingat selalu ya pesan Ibu. Yang pertama, keluar rumah jika penting saja. Yang kedua, terapkan selalu 3M. Anak-anak hebat, 3M mudah dilakukan loh dan dapat mencegah penyebaran virus corona. 3M yang pertama, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak hebat, jika kalian sayang keluarga, jangan bawa pulang virus di rumah ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kalian sudah membantu orang tua, menyediakan alat tulis, dan jangan lupa berdoa. Anak-anak hebat, pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Terdapat 3 muatan pembelajaran. Yang pertama, muatan IPS KD 3.3 dan KD 4.3. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Yang ketiga, IPA KD 3.6 dan 4.6. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan peranan Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, menyebutkan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Anak-anak hebat, kita langsung ke materinya saja ya. Jangan lupa semangat. Anak-anak hebat, coba sekarang kamu perhatikan di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ternyata globalisasi setelah kita amati sudah ada di sekitar kita, bukan? Globalisasi menciptakan ruang dan waktu tanpa batas. Dengan dukungan teknologi berupa televisi, smartphone, dan internet, komunikasi dapat dilakukan secara cepat. Informasi-informasi dari satu belahan dunia dapat langsung diketahui oleh seseorang yang berada di belahan dunia lainnya. Nah, begitu juga dalam kemajuan transportasi, membuat jarak yang ratusan bahkan ribuan kilometer dapat ditempuh dengan waktu beberapa jam atau hari saja. Begitu mudahnya akses, begitu canggihnya teknologi, membuat semua orang terlibat di dalamnya. Sadarkah kalian ini adalah dampak dari globalisasi? Anak-anak hebat, ada yang tahu tidak apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya mendunia dan lisation artinya proses. Jadi, globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bergantung sama lainnya, tanpa batas waktu dan jarak. Anak-anak hebat, coba perhatikan gambar peta berikut. Dapatkah kamu menyebutkan berasal dari negara manakah benda-benda yang terdapat pada peta tersebut? Jadi, berdasarkan peta tersebut, jam tangan berasal dari Swiss, karpet berasal dari Turki, boneka berasal dari Tiongkok. Mobil berasal dari Jepang, susu berasal dari Selandia Baru, dan batik berasal dari negara kita, Indonesia. Nah, globalisasi memungkinkan beragam produk yang ada dari negara lain dapat kita temui dengan mudah di Indonesia. Bagaimana dengan produk dari Indonesia? Produk dari Indonesia dapat juga dengan mudah kita temui di luar negeri. Contohnya
batik sudah dikenal di luar negeri. Anak-anak hebat, hal itu dikarenakan Indonesia bekerja sama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Mari kita baca teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam, di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dan menteri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lainnya. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, anak-anak hebat, mari kita jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jadi, bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nah, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam acara tersebut adalah mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Selain di bidang kebudayaan, negara-negara ASEAN juga menjalin kerjasama di bidang sosial. Indonesia juga sering ikut berperan dalam kerjasama yang terjalin antar negara ASEAN. Ayo kita simak bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama, bantuan kemanusiaan. Indonesia berperan mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik.
Kedua, penanggulangan kemiskinan. Indonesia berperan aktif dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan daerah pedesaan. 3. Perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas. Peran Indonesia memberi perlindungan terhadap kaum penyandang disabilitas. Keempat, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran Indonesia yaitu menjalin kerjasama mencegah penyalahgunaan narkoba. Kelima, penanggulangan masalah kependudukan. Peran Indonesia menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Keenam, penanganan masalah kesejahteraan sosial. Peran Indonesia melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. 7. Perlindungan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Indonesia berperan aktif mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender. Kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Bentuk kerjasama yang pertama, pengembangan pariwisata ASEAN. Peran Indonesia adalah membentuk pusat informasi pariwisata ASEAN yang berpusat di Tokyo, Jepang, dan menyelenggarakan program Tahun Kunjungan Wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Yang kedua, pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Indonesia berperan aktif dalam pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Ketiga, pertukaran seniman antar negara anggota ASEAN. Peran Indonesia yaitu mengirimkan perwakilan seniman dalam kegiatan pertukaran budaya ASEAN. Keempat, pendokumentasian kesenian tradisional di masing-masing negara ASEAN. Peran Indonesia adalah mendokumentasikan kesenian tradisional di Indonesia. Anak-anak hebat, setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang ayo kerjakan tugas berikut ini. Anak-anak hebat, masih semangat kan? Sekarang kita lanjut materi kita, menyebutkan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah. Pada tema 3, kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Masih ingatkah kalian pengertian teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Adapun susunan teks eksplanasi yaitu paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Menentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah bisa dilakukan dengan membaca keseluruhan teks. Saat membaca, kita pahami setiap kalimat yang menyusun teks tersebut. Sekarang, mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Nah, sebelum membaca teks eksplanasi ilmiah, coba anak-anak hebat perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut. Perhatikan gambar dan angka-angka yang terdapat pada gambar berikut, karena angka tersebut akan berhubungan dengan teks yang akan dibacakan. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang.
yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, dari teks tersebut kita bisa menyebutkan atau menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Mari kita isi diagram berikut. Paragraf pertama, topik masalah, yaitu peran penting listrik di era globalisasi. Paragraf kedua berisi fakta atau penjelas, yaitu pada PLTA, air waduk atau sungai ke tangki pengaman tekanan. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke rumah konsumen. Paragraf terakhir atau ketiga berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu turbin dan generator menjadi komponen utama pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin mendapatkan tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Anak-anak hebat, mudahkan cara menentukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi ilmiah. Sekarang kita lanjut materi kita muatan IPA, cara menghasilkan energi listrik. Melalui teks eksplanasi yang kita baca tadi, kamu sudah dapat mengetahui cara menghasilkan energi listrik, salah satunya melalui PLTA. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu PLTA?
Ya, PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Anak-anak hebat, kamu harus mengetahui bagian-bagian PLTA. Yang pertama, bendungan. Bendungan untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. 2. Turbin. Turbin biasanya berbentuk kincir untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. 3. Generator. Generator mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak hebat, coba amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Proses kerjanya yaitu diawali dari aliran sungai dengan kemiringan tertentu. Kalau pada gambar, kemiringannya 25 derajat ya anak-anak. Jadi aliran sungai dengan kemiringan tertentu menggerakkan turbin yang berupa kincir air. Kincir air mengubah aliran air menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, otomatis generator ikut bergerak. Nah, generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian energi listrik ini disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, sekarang tugas anak-anak hebat adalah menulis kembali proses kerja pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Dan kamu bisa juga menambahkan gambar pada tulisanmu agar tulisanmu lebih menarik dan mudah dipahami. Anak-anak hebat, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.